Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati kita sekalian. Judul renungan kita saat ini adalah Siapkan diri lewati new normal. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya Selah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekitar pertengahan bulan lalu, istilah new normal sangat banyak ditemukan di berbagai berita dalam platform media di Indonesia setelah Indonesia bahkan dunia mengalami pandemi COVID-19. Istilah new normal menjadi perbincangan baru atau trending topik di kalangan masyarakat online dan offline dalam komunikasi sehari-hari. New normal pertama kali digunakan oleh Roger McNamee, seorang investor teknologi yang mengulas dalam sebuah artikel oleh Polly Labere berjudul The New Normal di majalah Fast Company pada tanggal 30 April 2003. Menurut Roger McNamee, yang menciptakan istilah new normal atau normal baru adalah suatu waktu di mana kemungkinan besar Anda bersedia bermain dengan aturan baru untuk jangka panjang. Saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya new normal bukanlah hal yang baru. Banyak kisah Alkitab yang menunjukkan sebuah perubahan situasi dari situasi lama menjadi situasi baru atau new normal. Bagaimana kita memahami situasi ini dan tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi perubahan ini? Itulah yang akan kita bahas. Kita harus menyiapkan diri dalam menjalani new normal ini. Kalau kita tidak siapkan diri, kita akan mengalami kendala atau bisa jadi kita akan mengalami masalah baru, bahkan masalah yang lebih besar. Sebagaimana yang dialami bangsa Israel ketika di padang gurun, sewaktu proses perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di dalam Keluaran 16 ayat 1-36, kita bisa menemukan bagaimana bangsa Israel tidak siap untuk mengalami situasi baru. Sehingga mereka menganggap bahwa situasi mereka yang lama jauh lebih baik dan menyenangkan daripada situasi yang mereka alami sewaktu di padang gurun. Akibatnya mereka bersungut-sungut bahkan tidak taat kepada perkataan Tuhan yang disampaikan lewat Musa. Bangsa Israel bersungut-sungut pertama dicatat di dalam Keluaran 15 ayat 22-24. Ketika bangsa Israel di padang gurun Syur, mereka tidak mendapatkan air dan mereka tidak bisa meminum air karena pahit. Sungut-sungut yang kedua bisa kita temukan di Keluaran 16 ayat 1-3 sewaktu di Elim padang gurun Sin. Mereka bersungut-sungut karena makanan. Akibat dari sungut-sungut mereka, bangsa Israel melakukan ketidaktaatan. Kalau kita baca Keluaran 16 ayat 16-20, kita akan menemukan pemberontakan bangsa Israel. Saudara-saudara sekalian, apa yang dialami bangsa Israel persis seperti yang kita alami saat ini. Kita mengalami situasi baru, kita mengalami perjalanan yang kita tidak tahu bagaimana ujungnya. Tetapi jika kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita, kita pasti bisa melewati keadaan ini. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi situasi baru ini sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan? Mari kita selaraskan dengan firman Tuhan. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang keenam, dalam segala jalanmu akuilah Dia dan Ia akan meluruskan langkah-langkahmu. Percayalah bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan.
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, marilah kita kembali mengingat apa tujuan hidup kita yang sudah tentukan selagi kita hidup di dunia ini. Bacaan kita dari Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang ketiga, mampu beradaptasi dengan situasi baru saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Bacaan kita dari Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang keempat, marilah kita belajar hal-hal baru, carilah pengetahuan dan keahlian baru, untuk kita dapat maksimal melewati situasi ini. Bacaan kita dari Kitab Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang kelima, tetaplah percaya pada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita orang yang percaya kepadanya. Bacaan kita dari Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan menuntun dan mengajar kita agar kita dapat melewati situasi normal baru ini dengan maksimal. Kita menemukan sebuah pemahaman baru bahwa dunia pasti akan terus berubah, selalu berganti. Tidak ada yang kekal di dunia ini, namun firman Tuhan terus akan kekal, tidak akan pernah berubah. Firman Tuhan tetap selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Kita harus bersiap selalu menghadapi perubahan zaman ini. Jangan takut, sebab Tuhan ada beserta kita. Bila kita sudah memahami hal dasar tersebut, maka kita akan mampu melewati situasi ini. Respon kita akan menentukan. Mari kita andalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Mari kita meminta hikmat dari Tuhan untuk melewati new normal. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, ketakutanmu kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Kasih kuasa Tuhan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.